Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua penonton. Salam Gelora. Perkenalkan, nama saya Lisya Aryati Dewi, Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga Partai Gelora DKI Jakarta. Pada pagi ini, kita akan memberikan sajian acara yang sangat seru tentunya untuk para penonton yang berada di Indonesia. Saya tidak hanya sendirian hari ini, saya akan ditemani oleh perempuan cantik yang canggih di ibu kota ini, mewakilkan kecerdasan perempuan-perempuan saat ini. Langsung aja ya saya panggil, ini dia Ibu Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Iya. Gimana perjalanan? Lumayan, nggak terlalu macet karena kan masih pagi hari juga ya, Bu ya, gitu. Cuman kalau misalnya sore-sore mau ngabuburit pasti orang udah lumayan hektik tuh, walaupun WFH kayaknya pada banyak yang keluar cari makan. Iya sih, betul. Bu Sarah nih, karena kita berdua, Bu Sarah pakai masker, Iya, saya nggak pakai masker, kita kelihatannya tetap tetap menjaga protokol kesehatan ya. Benar. Soalnya suara saya kecil, kalau pakai masker agak ketutup. Iya, suara saya mungkin sedikit kayak Gordon. Cuman ya nggak apa-apa, mudah-mudahan jelas ya, Bu. Iya betul, iya apa boleh buat, walaupun pandemi kita harus produktif. Yes. Gitu. Terus ini kita sekarang berada di studio Gelora yang baru. Wah, ini ya baru ya? Baru nih. Perdana banget ya nih. Perdana kita bidang Nice. perempuan, mengundang Ibu. Bidang apa Ibu? Kalau aku di generasi muda. Oh, generasi Kalau di muda GMO ya. Iya. Oke. Kita perdana, ini Partai Gelora sudah memiliki DPW DKI, Jakarta sudah memiliki studio sendiri. Nah, bagi yang belum kenal, tamu saya ini adalah Ibu Sarah Azhara, yang akrab dipanggil dengan panggilan Mbak Sarah ya. Iya. Saya panggilnya Mbak aja ya. Mbak aja. Mbak aja, oke. Mbak Sarah ini seorang Orang umur. ibu dari Putri baru satu ya, cantik Iya, 13 iya, 13 tahun ya tahun, sekarang ya. iya. Kelas berapa jadi 13 tahun? Udah mau masuk satu SMP ya? Oh, satu Iya, SMP. lagi siap-siap mau masuk pesantren lah. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semoga lancar. Jadi Makasih. ujiannya pun nanti online ya. Iya, semuanya daring ya sekarang Iya. gitu. Kalau Bu Lisya sendiri, anak ya, dua ya, Bu? Iya, Udah gede-gede ya, Bu? Udah besar. Ada yang 20 tahun, tapi masih ada yang 9 tahun. Luar biasa. Pesantren juga sama. Mantap. Alhamdulillah. Ibu Kartini satu ini. Tapi kelihatannya lebih Kartini. Bu Sarah nih. Bu Sarah itu adalah adalah CEO dari 3 perusahaan dan 1 business development di 1 perusahaan. Membawahi 4 perusahaan. Semuanya tergabung dalam SCI Holding. Apa tuh SCI Holding, Bu? Ya, alhamdulillah sih, Bu. Jadi itu kayak media group gitulah. Oh, media group. Mungkin kan saya juga kebetulan muridnya Ibu Lisya ya. 25 tahun malah melintang di industri kreatif kan ya, Bu ya. Betul. Iya, jadi ada digital agency-nya, ada apps development-nya, ada animation house-nya seperti itu. Oh, ada animation-nya. Iya. Oh, yang mengerjakan tuh berarti orang lokal kita ya. Orang lokal, alhamdulillah. Wah, masya Allah. Sekarang Iya. Indonesia Dari makin lokal buat hebat ya. lokal. Dari lokal ke lokal. Iya. Kita duduk di sini memperingati Hari Kartini 21 April 2021 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan subhanallah ternyata masih pandemi juga ya, Bu ya. Tapi kita tetap harus bagaimana caranya kita menggelorakan saleh kebangsaan ini. Walaupun dalam pandemi dan di dalam bulan Ramadan ini, kita Partai Gelora tetap harus menggelorakan saleh kebangsaan. Saleh kebangsaan adalah di mana di bulan Ramadan ini kita tetap memperingati jasa-jasa apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Tentunya dalam hidupnya memperjuangkan kemajuan perempuan Indonesia. Betul, Makanya sampai betul. hari ini kita bisa duduk di sini ya, Mbak. Betul. Alhamdulillah. Karena ada tokoh perjuangan yang asalnya dari perempuan buat kita juga yang perempuan ya, Bu. Iya, betul. Kalau menurut Mbak Sarah, definisi Kartini itu apa sih? Waduh. Kalau Kartini sendiri sebenarnya kalau kita ngelihat sosoknya kan memang yang diperjuangkan tuh pada saat itu emansipasi wanita ya, Bu ya. Antara perempuan sama laki-laki mungkin pada saat itu haknya tidak sama. Tapi kalau sekarang saya rasa
semua juga sudah bisa meraih kesempatan yang sama baik perempuan maupun laki-laki gitu dalam edukasi, dalam ekonomi, dalam politik gitu. Cuman kalau saya bisa melihat sosok Kartini pada saat ini gitu ya Bu ya selain seperti Bu Lisha ini udah anaknya 2 gede-gede gitu kan, jadi keluarga keurus, tapi juga bisa punya aktivitas yang sangat positif yang dampaknya cukup masif gitu. Sebenarnya setiap perempuan menurut saya punya jiwa Kartini di setiap di dirinya ya. Cuman kalau saya paling bangga kalau salah satunya gitu saya melihat seperti sosoknya Bidan Sum. Kalau pernah dengar Bu? Oh, Bidan Sum ya. Bidan Sum. Mungkin teman-teman yang lain mau dengar ceritanya tentang Bidan Sum. Kalau Ya. di saya yang eye catching dan heart touching sosok Kartini itu salah satunya seperti Bidan Sum itulah. Jadi memang benar-benar melakukan hal yang positif banyak ke masyarakat tanpa pamrih. Dia jadi bidan terapung jadi dia pakai perahu gitu ya, jalan-jalan ke Kepulauan Seribu, sering banget bantu ibu-ibu yang ngelahirin. Dan kebetulan kalau kita ngelihat ke flashback Kartini pun dulu kan Kartini juga berjuang ya Bu buat ngelahirin Pak Susalit gitu kan. Jadi Bidan Sum ini hebatnya kalau selain dia memang positif membantu masyarakatnya, dia sendiri juga sampai akhirnya terpilih di Glasgow, Scotland untuk mewakili bidan dari Indonesia. Membanggakan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Saya melihat nih Mbak Sarah tuh sebenarnya Kartini saat ini banget nih ya di era digital. Bener nggak sih? Saya tuh pengen tahu, ceritakan deh Mbak Sarah. Kalau menurut Mbak Sarah masih ada nggak sih Kartini di era digital ini nih? Saya tanya Mbak Sarah tentang digital karena bidangnya digital ya. Coba deh Mbak ceritain dong, pengen tahu nih kita Kartini digital saat ini tuh bagaimana perkembangannya? Kalau pada saat ini sih kalau kita lihat nggak usah orang-orang yang benar-benar punya nama dan punya followers yang sangat besar ya, tapi bahkan ibu-ibu yang di masa pandemi ini banyak banget loh Bu yang kreatif. Mungkin kalau kita ngelihat saya boleh nggak nyebut brand, misalnya e-commerce tertentu lah ya. Dulu sebelum pandemi nggak serame itu ibu-ibu yang masak di rumah dan habis itu sebutkan juga biar jadi inspiring. Sama saya juga jadi jualan sebelum sponsor di sini. Iya betul. Ya jadi misalnya kalau kita ngelihat di e-commerce gitu kan ya, atau ngelihat di sosial media gitu, let's say Instagram misalnya. Kalau sebelum pandemi ya orang mungkin posting atau apa. Sekarang waktu pandemi ibu-ibu luar biasa loh. Mungkin bapak-bapaknya ada yang sebagian di PHK gitu kan ya, tapi kan harus fight nih. Dia masak di rumah, dia jualan, dia doing online selling gitu, dan masih juga ngajarin anak-anaknya via daring juga. Awal-awal kalau ngelihat, aduh saya stres ya itu blog forum kan, forum-forum perempuan tuh awal-awal ini gimana nih anak-anak ngerjain PR semua di rumah. Sekarang kenapa bisa lebih melunak stres itu ya Mbak? Karena akhirnya mereka pop up gitu. Nah maksud tuh ketika kita ngomongin ada nggak sih Kartini di era digital, ya Kartini itu pasti ada di sosok tiap masing-masing perempuan gitu. Dan mereka bisa pop up. Kalau aku ngeliat banyak tuh ibu-ibu yang bisa bikin masakan dan akhirnya dia having online business gitu, kecil-kecilan tapi itu works. Ada lagi yang kalau yang sudah besar kita nggak usah ngomongin lah ya, influencer dan sebagainya, how they develop channel-channelnya, ya itu udah nggak aneh lah gitu. Tapi kalau saya appreciate angkat topi itu sama orang yang memang ternyata kreativitas perempuan itu bisa benar-benar berkembang banget, dan mereka bisa fight menjadi salah satu bahasanya apa ya, bukan bemper tapi garda terdepan juga ketika ngadepin problematika masa pandemi kayak gini gitu. Saya tuh kan tadi cerita ya, kalau perempuan-perempuan saat ini secara tidak langsung adalah menjadi garda terdepan untuk keluarga.
putar otak gimana caranya nih supaya rumah tangga bisa berjalan. Itu mungkin ibu-ibu nggak merasakan bahwa itu adalah jiwa Kartini yang muncul dalam diri masing-masing, Bu. Kita harus mensiasati bagaimana caranya di antara pandemi yang otomatis perekonomian mulai turun, tapi kita tidak terlihat mengalami kendala ya. Jadi mungkin kalau pendapatan segitu ya kita pengeluaran juga bisa turunkan. Untungnya di antara pandemi ini kita juga harus stay at home ya, jadi mengurangi juga kos untuk pergi-pergi. Ya, tapi yang tadi Ibu Lisha bilang, karena anaknya banyak di rumah, otomatis si anak itu kan nanyanya sama ibunya nih, yang kalau dulu mungkin bagi-bagi, yang mesti setengah hari nanyanya sama gurunya gitu. Nah makanya Kartini di era digital ya salah satunya itu, karena kalau aku melihat makin kesini tantangannya si perempuan ini emang makin besar. Jadi dia ya as we know, maksudnya ibu tuh ya sekolahnya buat si anak-anak, dan kejadian sekarang di pandemi kan gitu, akhirnya mereka sekolah di rumah, hampir apapun kita harus bantuin anaknya tuh bikin PR segala macam dia tanya gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada problem juga di finansial, apakah itu kan kemarin sempat misalnya pengurangan gaji atau apa ya, banyak juga yang di PHK. Mudah-mudahan di luar sana mulai bangkit lagi perekonomian Indonesia, jadi banyak yang dipekerjakan kembali. Tapi ketika itu terjadi ke perempuan-perempuan yang gak sedikit, mereka harus putar otak nih buat cari juga. Jadi tantangannya tadi udah anak, ya kan, anaknya ibunya adalah sekolah bagi anak-anaknya, dia sendiri juga harus menjadi pilar perekonomian keluarga, walaupun bukan pilar utama, tapi kalau something happen dia harus do something juga gitu, kalau nggak rontok semua nih gitu. Dia sendiri juga harus punya aktualisasi diri, karena kan nggak mungkin cuma mengurus itu aja. Proses belajar yang diperjuangkan sama Kartini itu kan itu ya. Dan belajar tuh kalau bagi saya, tadi yang ibu tanya Kartini di era digital gimana sih sosoknya? Nah justru si channel digital inilah yang harus diambil kesempatannya gitu. Jadi kendaraan kita buat belajar. Pas banget ya, digital ini makin berkembang pesat, dan kita masuk ke dalam pandemi yang mau nggak mau kita harus klik sama digital ya. Dan si ibunya ini bisa belajar bukan cuma buat keluarganya dia, tapi buat diri mereka sendiri gitu. Jadi selalu upgrade karena tantangan ke depan makin besar, dan kita jadi pengayom semua anggota keluarga kan sebenarnya gitu. Iya betul. Kayaknya obrolan kita sudahi dulu hari ini ya, tapi masih banyak yang mesti kita bahas di lain kesempatan tentang topik-topik lainnya, Mbak. Saya ketitipan pantun loh hari ini dari bidang lainnya. Kita bacakan ya pantunnya. Penutup nih ya Mbak Sarah ya. Wajah ceria, wajah berseri, kulit nan mulus tak ada noda. Inilah kami para Sri Kandi, DPW Gelora DKI Jakarta. Mantap. Oke Mbak Sarah, terima kasih atas kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.